Karena sistem hukum negara Belanda didasarkan pada hukum perdana Prancis sebagai sumber primer dan dipengaruhi oleh hukum Romawi sebagai sumber sekunder, serta adanya hukum adat Belanda. Dengan beragamnya sistem hukum, maka muncul studi tentang pluralisme hukum, yaitu keberadaan berbagai sistem hukum yang berbeda dalam satu masyarakat. Belanda mengandung sistem hukum civil law, yang berarti sistem hukum berdasarkan peraturan tertulis, di mana hukum tertulis menjadi bagian besar dari hukum negara Belanda. Sementara hukum tidak tertulis seperti hukum adat hanya akan berperan penting dalam menjelaskan dan menafsirkan hukum tertulis. Belanda adalah negara monarki konstitusional yang menggunakan sistem demokrasi parlementer, di mana perdana menteri adalah kepala pemerintah dan raja adalah kepala negara, sedangkan parlementer bertugas untuk membuat peraturan hukum. Selain itu, Belanda adalah negara yang berideologi terbuka, akan toleransi dan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, budaya hukum masyarakat Belanda adalah yang pertama, pentingnya hukum tertulis atau kodifikasi, di mana masyarakat Belanda sangat memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Yang kedua, adalah negara yang terbuka dan plural. Mereka menghargai tentang keberagaman budaya, agama, dan orientasi seksual. Mereka memiliki prinsip antara kesetaraan antar individu dan non-diskriminasi sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga adalah negara hukum atau Rechtsstaat. Semua orang harus tunduk pada hukum dan hukum diterapkan secara adil dan merata. Kemandirian peradilan sangat dihormati dan ada kepercayaan kuat pada sistem hukum untuk menyelesaikan sengketa yang secara adil. Yang keempat adalah kebebasan tiap individunya yang dijamin oleh negara. Misalnya kebebasan berpendapat mengenai mosi tidak percaya pada parlementer. Yang kelima adalah budaya hukum Belanda cenderung mencari keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Tentunya hukum tidak akan lepas dengan keadaan atau fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya di Belanda, masyarakat itu memiliki pemikiran yang individualis. Individualisme adalah suatu paham yang menekankan kemerdekaan individu dalam memperjuangkan kebebasan dan kepentingan. Walaupun negara Belanda itu menganut individualisme, Belanda itu termasuk negara yang sangat liberal dan toleran. Sehingga hukum-hukum yang ada di Belanda itu bersifat pragmatis. Pragmatis di sini dimaksudkan adalah penyelesaian masalah dengan realistis, tanpa terlalu mengacu kepada prinsip dasar dan idealnya atau kebenaran absolut. Penyelesaian hukum di Belanda ini lebih mengedepankan kesetaraan, solidaritas, simpati terhadap yang lemah, dan penyelesaian konflik melalui negosiasi dan kompromi, yang mana bila kita lihat itu, berarti hukum di Belanda itu berfokus kepada kepraktisan dan kemanfaatan hukum. Salah satu contoh konkretnya adalah hukum tentang penggunaan ganja. Ganja di Belanda itu ilegal, namun diperbolehkan untuk kebutuhan medis seperti untuk penyakit HIV dan kanker. Tak hanya itu saja, terdapat kebijakan yang menoleransi ganja yang sebenarnya ilegal, sehingga ganja itu dapat dipakai, bahkan sampai ada kedai menyediakan ganja untuk rekreasi, walaupun memang ada syarat yang harus dipenuhi. Dari aturan-aturan tersebut dapat dilihat bahwa aturan atau hukum yang dibuat tentunya sesuai dengan keadaan masyarakat Belanda, yaitu toleran dan pragmatis. Ketaatan masyarakat Belanda terhadap hukum yang berlaku dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti karakteristik budaya, pendidikan, dan agama yang ada di Belanda. Karakteristik dan budaya masyarakat Belanda. Masyarakat Belanda memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi dan penegakan hukum yang berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh karakteristik dan budaya yang ada di Belanda. Contoh karakteristik dari masyarakat Belanda itu seperti straightforward atau tidak malu untuk menyatakan pendapatnya, memiliki pemikiran yang kritis, optimis, tepat waktu, serta sangat teratur. Menurut World Economic Forum, Belanda merupakan negara terdidik di urutan ketiga di dunia. Sejak kecil, mereka sudah dibiasakan untuk berpikir secara kritis sehingga mereka memiliki pendapat masing-masing yang berbeda dari orang lain. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk taat kepada hukum yang berlaku. Melalui pendidikan yang baik, akan membuat masyarakat menaati serta menerapkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta budaya hukum yang kuat. Dalam hal agama yang paling dominan dipeluk oleh masyarakat Belanda adalah Katolik Roma. Ada juga agama lain seperti Protestan dan agama lainnya. Namun, mayoritas penduduk Belanda ini lebih memilih untuk tidak memiliki agama. Maka dari itu, masyarakat Belanda cenderung menganut paham sekularisme yang memisahkan urusan agama dan pemerintahan. Masyarakat Swiss dikenal sebagai salah satu yang paling patuh hukum di dunia. Karakter seperti ini dapat dipengaruhi dari 3 faktor utama, yaitu budaya, agama, dan pendidikan. Apabila kita melihat dari budaya, orang-orang Swiss memiliki budaya rasa malu yang tinggi serta budaya presisi. Masyarakat Swiss sangat menghargai ketertiban dan ketepatan waktu. Sanksi sosial lebih efektif di Swiss. Pelanggaran hukum dianggap sebagai aib yang dapat merusak reputasi individu, terutama di kota-kota kecil. Hal ini menjadi alasan mengapa kasus korupsi di Swiss itu sangat langka. Sebagai negara yang multicultural dan multibahasa, masyarakat Swiss secara kolektif memiliki jiwa toleransi yang tinggi yang diimplementasikan dengan nilai 1 Swiss atau Swissness. Penduduk Swiss memahami nilai-nilai Swissness ini sebagai the spirit of tolerance, restraint, and goodwill towards minorities.
Swiss erat dipengaruhi oleh agama Kristen Protestan yang membentuk karakter hukum Swiss seperti etos kerja Calvinis yang melekat pada kebijakan hukum negara. Masyarakat Swiss sangat menghargai privasi dan kebebasan individu, tercermin dari hukum perlindungan data yang sangat ketat. Seperti yang kita tahu bahwa sistem pendidikan di Swiss merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Dengan sistem pendidikan yang baik, maka akan dihasilkanlah SDM yang baik pula. Apabila dikaitkan dengan kesadaran hukum sebagaimana menurut Lawrence Friedman bahwa pendidikan hukum sejak dini dapat membentuk budaya hukum yang positif dalam masyarakat. Secara keseluruhan, psikologi masyarakat Swiss sangat berkaitan erat dengan budaya hukumnya. Pertama, kepatuhan lahir dari kebiasaan bukan paksaan. Kedua, hukum sebagai perekat keberagaman. Dan yang terakhir, pendidikan sebagai salah satu aspek utama dalam kepatuhan hukum masyarakat Swiss. Kita menilai lagi bahwa negara Swiss ini sangat unik, yakni tidak memiliki ideologi yang dominan atau penerapan ideologi tunggal. Hal ini dapat dilihat pada gambar hasil penelitian yang menunjukkan bahwa daerah kantor pedesaan seperti Appenzell cenderung konservatif nasionalis. Nah, sedangkan kantor perkotaan seperti Zurich lebih liberal globalis atau cenderung terbuka terhadap dunia global atau multikulturalism. Kemudian ketika kita membahas sosiologi hukum di negara Swiss, kita akan menemukan jika pada struktur sosial merupakan desentralisasi dan pluralisme budaya, di mana dapat dilihat dari adanya otonomi kanton dan adanya perbedaan ideologi antara kantor pedesaan dan kantor perkotaan. Nah, kemudian pada proses sosial di Swiss ini berupa demokrasi langsung yang tercermin pada seringnya melakukan referendum. Nah, dari adanya struktur sosial dan proses sosial ini menimbulkan gejala sosial hukum yang terjadi di Swiss. Contohnya yakni penggunaan demokrasi langsung dengan menolakkan referendum yang sering dilakukan dapat menyebabkan adanya kelelahan pemilih. Nah, hal ini dapat dilihat dari data. Meskipun budaya politik Swiss mendapatkan skor yang sempurna, tetapi pada skor partisipasi politik Swiss lebih rendah, yakni 8,3. Lalu ketika kita membahas lagi dan kita lagi bahwa terdapat beberapa persamaan antara masyarakat di negara Swiss dan negara Belanda, yakni adanya pemikiran individualis serta cenderung pragmatis. Bayangkan sebuah masyarakat di mana hukum bukan sekedar aturan yang dipaksakan dari atas, melainkan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Inilah wajah hukum di Swiss. Swiss menganut sistem civil law yang berlandaskan kodifikasi dan kepastian hukum. Namun kekuatan hukumnya justru terletak pada nilai-nilai yang menopangnya. Federalisme, demokrasi langsung, netralitas, pluralisme budaya, dan prinsip subsidiaritas. Warga Swiss taat hukum bukan karena takut dihukum, tetapi mereka percaya. Mereka meyakini bahwa hukum adalah cerminan nilai bersama alat untuk menjaga keadilan, bukan menaklukkan kehendak. Melalui demokrasi langsung, rakyat tidak hanya diposisikan sebagai objek hukum, melainkan subjek hukum yang aktif, mengusulkan, menolak, membentuk kebijakan melalui referendum, dan inisiatif rakyat ini melahirkan rasa kepemilikan yang kuat terhadap hukum itu sendiri. Dengan 26 kanton yang memiliki kegiatan legislatif, hukum dikembangkan dari bawah, bukan dipaksakan dari pusat. Prinsip subsidiaritas ini memastikan bahwa setiap keputusan lahir dari konteks lokal yang nyata. 4 bahasa resmi digunakan dalam seluruh dokumen hukum, menjamin bahwa setiap warga tanpa terkecuali memiliki akses yang setara terhadap keadilan. Dan netralitas lebih dari sekedar kebijakan luar negeri, menjadi landasan moral yang menjiwai sistem hukum, bebas dari dominasi, adil dalam penyelesaian, dan terbuka terhadap perbedaan. Di Swiss, hukum bukan hanya sistem, ia adalah kesepakatan etis, cermin dari partisipasi, kesadaran, dan kepercayaan masyarakat terhadap nilai yang mereka jalani bersama. Terima kasih. Antologi Budaya Hukum Spanyol membahas bagaimana hukum di Spanyol dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, sejarah, norma sosial, serta identitas kolektif masyarakatnya. Fokusnya bukan hanya pada hukum tertulis, tetapi juga bagaimana masyarakat memahami, memaknai, dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sistem hukum Spanyol. Negara Spanyol menganut sistem hukum, law system, yang dipengaruhi oleh tradisi hukum Romawi dan Kode Napoleon. Konstitusi Spanyol 1998 menjadi sumber hukum tertinggi yang menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, kekuasaan, dan negara hukum. Sistem peradilan terdiri dari pengadilan umum dan pengadilan khusus seperti pengadilan administratif dan pengadilan konstitusional yang memiliki kewenangan masing-masing sesuai dengan jenis perkara yang ditangani. Ideologi hukum Spanyol. Ideologi hukum Spanyol berlandaskan pada prinsip liberalisme sosial dan demokrasi konstitusional. Konstitusi 1978 menegaskan hak asasi manusia, kebebasan individu, dan kesetaraan di hadapan hukum. Meskipun demikian, tantangan seperti dominasi ideologi seksis dan sistem peradilan masih menjadi perhatian, dengan upaya berkelanjutan untuk mengintegrasikan perspektif gender
dalam hukum dan administrasi peradilan. Yang terakhir, budaya hukum. Budaya hukum Spanyol dipengaruhi oleh sejarah panjangnya termasuk warisan Katolik dan tradisi hukum adat. Meskipun negara ini mengalami modernisasi hukum, nilai-nilai tradisional masih mempengaruhi praktik hukum di beberapa wilayah. Selain itu, pluralisme budaya dan bahasa di berbagai komunitas otonom seperti Catalonia dan Basque menciptakan keberagaman dalam penerapan hukum dengan pengakuan terhadap sistem hukum lokal yang berlaku di masing-masing wilayah. Perkenalkan, nama saya Emri Rizky Hardiansyah. Saya akan langsung ke materinya. Spanyol adalah salah satu negara yang sistem hukumnya menarik untuk dipahami dari sudut pandang sosiologi hukum. Negara ini menganut sistem civil law, yang artinya hukum tertulis dan kodifikasi menjadi acuan utama dalam menyelesaikan persoalan hukum. Tapi yang menarik adalah bagaimana hukum di Spanyol berkembang bukan hanya secara formal, tapi juga sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial dan budaya masyarakatnya. Setelah rezim Franco berakhir pada tahun 1975, Spanyol masuk ke era baru, yaitu Konstitusi tahun 1978 yang lahir untuk memberi ruang demokrasi yang lebih terbuka, termasuk pengakuan terhadap otonomi daerah seperti Catalonia dan Basque. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di sana bukan cuma sekadar aturan, tapi juga hasil kompromi dengan realitas sosial yang kompleks. Dari sisi kehidupan sosial masyarakat, Spanyol dikenal hangat, terbuka, dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Mereka senang berkumpul, bercengkrama, dan berbaur antar sesama. Dan tidak lupa juga merayakan tradisi lokal yang ada di masyarakat. Hal-hal seperti inilah yang membuat hubungan antar warga sangat kuat, jadi berbeda dengan stigma individualisme yang sering melekat pada negara barat. Warga Spanyol justru lebih komunal. Dalam konteks ini, hukum di Spanyol hadir bukan sebagai instrumen yang kaku, tapi sebagai bagian dari dinamika masyarakat itu sendiri. Hukum dibentuk, dipengaruhi, dan bahkan ditantang oleh perubahan sosial, budaya, serta tuntutan masyarakat yang makin aktif dalam memperjuangkan hak dan keadilan. Sekian, terima kasih. Yang terakhir adalah psikologi hukum. Psikologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan sistem hukum dalam masyarakat. Dalam konteks negara Spanyol, psikologi hukum memainkan peran penting dalam memahami bagaimana masyarakat merespon hukum, baik secara individu maupun kolektif. Spanyol memiliki sistem hukum civil law yang menekankan pada hukum tertulis, namun dalam penerapannya tetap dipengaruhi oleh karakter psikologis masyarakat seperti budaya, pendidikan, agama, dan struktur sosial. Pemahaman terhadap aspek-aspek ini sangat penting untuk melihat bagaimana sistem hukum dapat diterima dan dijalankan secara efektif di tengah masyarakat Spanyol yang plural dan dinamis. Dalam psikologi hukum, kami membaginya kembali menjadi beberapa poin penting. Poin yang pertama adalah budaya dan hukum. Masyarakat Spanyol sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka seringkali lebih memilih menyelesaikan masalah secara informal terlebih dahulu, melalui keluarga atau mediasi komunitas, sebelum melibatkan jalur hukum formal. Meskipun Spanyol menganut sistem hukum civil law yang mengutamakan hukum tertulis, budaya lokal di berbagai wilayah seperti Catalonia dan Basque seringkali mempengaruhi cara masyarakat dalam merespon hukum. Di daerah ini, hukum lokal seringkali lebih dihormati daripada hukum nasional, yang menciptakan dinamika psikologis dalam penerapan hukum. Poin yang kedua adalah pendidikan dan kesadaran hukum. Pendidikan juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum. Masyarakat Spanyol di sekolah-sekolah mereka diajarkan sejak dini mengenai hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara serta proses hukum yang berlaku. Dengan tingkat pendidikan yang baik, masyarakat lebih memahami dan menghormati hukum serta percaya bahwa mereka bisa mendapat keadilan. Bahkan pendidikan hukum di universitas mereka sudah semakin berkembang, termasuk di bidang psikologi hukum yang membantu memahami kondisi mental terdakwa dan korban. Poin yang ketiga adalah agama dan perubahan sosial. Dari segi agama, meskipun Spanyol memiliki sejarah yang panjang sebagai negara Katolik, kini mereka telah menjadi negara yang lebih sekuler. Nilai-nilai Katolik yang dulu sangat memengaruhi hukum, terutama dalam hal moralitas dan hukum keluarga, sekarang sudah mulai digantikan oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hukum-hukum seperti legalisasi pernikahan sesama jenis dan aborsi menunjukkan adanya perubahan dalam cara masyarakat Spanyol memandang hukum dan moralitas. Hal ini mencerminkan perubahan psikologis masyarakat Spanyol yang semakin progresif dan lebih mengutamakan hak individu. 4. Solidaritas sosial dan perlindungan hukum.
di Spanyol juga dikenal dengan rasa solidaritas sosial yang tinggi. Hukum di Spanyol seringkali bertujuan untuk melindungi kelompok-kelompok rentan, seperti contohnya ialah melalui undang-undang kekerasan gender yang memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Sistem hukum tidak hanya fokus pada hukuman tetapi juga fokus kepada pemulihan psikologi korban. Disinilah psikologi hukum berperan penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan kondisi psikologi masing-masing pihak dari korban maupun pelaku. Lalu yang kelima, sikap terhadap otoritas dan hukum. Kita juga tidak bisa melupakan sejarah masa lalu Spanyol yang pernah berada di genggaman diktator Franco. Pengalaman ini meninggalkan jejak skeptisisme terhadap otoritas hukum. Meskipun demikian, sejak era demokratisasi, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum mulai meningkat. Kini mereka menuntut keadilan yang transparan dan tidak diskriminatif, dan berharap hukum dapat benar-benar melindungi hak-hak mereka. Lalu secara keseluruhan kita ke penutup. Psikologi hukum di Spanyol menunjukkan bagaimana karakter budaya, pendidikan, sosial, dan agama membentuk sistem hukum yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum bukan hanya soal tertulis, tetapi tentang bagaimana aturan itu diterima oleh masyarakat dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian sekilas tentang psikologi hukum masyarakat Spanyol. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.